Shalom Gloyut, puji Tuhan. Kita akan beribadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan di minggu yang baru ini. Mari kita berdoa sebelum kita beribadah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan tetap bersama kami Tuhan, tetap memegang tangan kami dan tidak membiarkan kami terjatuh Tuhan Yesus yang baik. Bapak, sekarang kami ingin beribadah Tuhan, kami ingin bersyukur pada hari ini Tuhan melalui ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu, rahmat-Mu Tuhan ada buat kami Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, ibadah hari ini dan kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kami tak berdoa doa Bapak kami yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan syukur kita melalui pujian, kecaplah dan lihatlah. Music. Terima kasih buat rahmat-Mu yang baru setiap pagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Kami menaikkan syukur kami dan merasakan kasih-Mu Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku selamanya. Haleluya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat menyanyikan Glory to Tuhan yang memberkati. Kau
masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku
kami Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami mau tetap memuji-Mu Tuhan. Cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus Kau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus, namamu Kami cinta Engkau. Yesus, ku cinta
Haleluya, haleluya. Kita ketemu lagi di bulan Mei. Nggak kerasa ya, udah bulan kelima di tahun 2021. Kita sebelum dengar firman, mari kita doa dulu. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu sudah mengumpulkan kami untuk kami beribadah kepadamu. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, biarlah semua itu menjadi dupa yang mengharumkan kerajaan surga dan berkenan di hadirat-Mu. Kami bersyukur kalau kami sebentar lagi boleh didengarkan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan firman Tuhan-Mu kepada kami untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Buka semua rahasia firman Tuhan, urapi kami satu persatu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, urapan yang baru, anggur baru dan minyak baru menjadi bagian kami, sehingga Tuhan semakin hari merubah kami menjadi manusia baru, manusia yang seperti Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami layak untuk memasuki kerajaan surga nantinya. Kami bersyukur Tuhan, segala kuasa kegelapan, kuasa jahat, roh-roh yang mengganggu, semuanya kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami fokus hanya kepada firman Tuhan, sehingga hidup kami diberkati Tuhan luar biasa. Hidup kami menjadi menggenapi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami siap diberkati. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, nggak kerasa ya, sudah masuk bulan Mei tahun 2021, bulan kelima, kita masih belum bisa ibadah offline, ibadah kita masih daring, masih online. Tapi semua itu tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Amin. Hari ini saya diberikan tema mengenai depression free. Ya. Hidup yang bebas dari depresi. Kenapa? Karena memang akhir-akhir ini banyak, apalagi pandemi COVID-19 ini, banyak orang jadi depresi, jadi stres. Itu bisa dites nanti. Kalau pengen tahu kita depresi apa enggak, ya, di internet ada tentang cara ngetes apakah kita depresi atau enggak. Ya. Namanya screening.mhenesional.org. Ya, itu nanti pilih konten yang depresi. Di situ kita akan tahu. Apa sih depresi itu sebenarnya? Anak-anak muda dimanapun Anda berada, depresi itu ada jenis penyakit sebenarnya. Penyakit mental yang disebut gangguan mood. Nah, gangguan suasana hati. Ketika perubahan suasana hati melampaui pasang surut normal, jadi kita semua mengalami mood yang berubah gitu dari hari ke hari. Nah, ini permasalahannya, depresi itu bisa berlangsung 2 minggu, bahkan bisa berkepanjangan. Dan itu berbahaya. Gejalanya itu seperti perasaan sedih terus, sedihnya berlebihan gitu. Ya. Kalau kita ada mungkin anak-anak muda yang diputusin pacar, langsung sedih terus, aduh, mengurung diri dalam kamar, ya. Dikasih makan, minum juga nggak mau, sepertinya ada yang hilang. Aduh, apa yang hilang? Ya. Itulah resikonya. Kalau kita pacaran tidak dalam Tuhan, makanya kita pacaran sudah dalam Tuhan. Kita harus berkomitmen bahwa pacaran itu dalam Tuhan. Ya kan? Seperti yang Bapak Gembala senior kita ajarin. Ya. Jadi kita kalau terjadi apa-apa tidak sedih berlebihan. Ya. Baru pacaran aja ditinggal pacar langsung, aduh, bahkan ada yang mau bunuh diri. Aduh, gimana nanti kalau udah jadi suami, gimana kalau udah jadi istri. Tiba-tiba suaminya meninggal, istrinya meninggal, apalagi zaman COVID seperti ini. Ya, cepat. Lebih parah lagi. Kasihan dong nanti anak-anak yang ditinggalkan kalau berlebihan. Gejala berikutnya depresi itu lekas marah. Siapa yang suka marah, cepat-cepat marah. Ya.
Atau dia frustasi. Hanya karena apa? Hal-hal yang kecil terus dia frustasi. Gagal. Nih sekarang ada tes penerimaan sekolah. Kedinasan, ada penerimaan apa gitu. Terus gagal. Tidak sesuai dengan yang diinginkan. Waduh, itu bisa akhirnya bikin frustasi. Depresi. Nah itu gejalanya, bahaya. Gangguan tidur, susah tidur. Ya. Perasaan tidak berharga atau bersalah. Oi, anak-anak muda dimanapun engkau berada. Engkau itu sangat berharga di mata Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib. Karena saking berharganya saya dan engkau semua. Ya. Kalian itu sangat berharga. Makanya kita nanti akan masuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus dalam perjamuan kudus. Itu membuktikan bahwa kita ini sangat berharga buat Tuhan. Makanya jangan merasa tidak berharga. Tuhan aja bilang kau sangat berharga. Kok kita bilang gak berharga? Itu gejala depresi. Terus sulit konsentrasi. Waduh, ini bahaya. Kalau udah gini janganlah nyupir-nyupir bisa nabrak-nabrak. Terus perubahan nafsu makan, nggak nafsu makan. Ya. Terus apa gejalanya? Kecemasan, gelisah, cemas. Ya. Terus gejalanya apalagi? Kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas normal. Kayaknya hidup ini udah, nggak ada harapan lagi. Hidup ini udah nggak ada arti lagi. Nah itu gawat tuh, itu gejala depresi. Ya. Hidupmu sangat berarti. Buat Tuhan, buat sesama manusia, buat dunia ini, buat alam ini. Tuhan menempatkan kita di dunia. Ada sesuatu yang ingin Tuhan, ya kan? Berikan buat kita. Ada rencana Tuhan yang indah untuk anak-anak muda, dimanapun kau berada. Tanya Tuhan makanya, tanya Roh Kudus. Ya. Berpikir untuk bunuh diri, nah ini lebih bahaya lagi. Ya, itu gejala depresi. Penyebabnya depresi itu faktor biologis katanya. Bisa terjadi karena perubahan fisik pada otak kita. Jangan sampai otak kita nggak sehat. Makanya otak itu harus dirangsang untuk sehat. Dengan apa? Baca firman, berdoa, semuanya kasih yang senang-senang, memuji Tuhan, main musik untuk Tuhan. Semuanya kata Tuhan, apapun yang kau lakukan, firman Tuhan katakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Itu pasti otaknya normal. Ya kan? Penyebab depresi kimia otak, namanya neurotransmitter. Itu zat kimia yang terjadi secara alami di otak, itu bisa memainkan peran dalam depresi bila kadarnya tidak seimbang. Makanya harus seimbang tadi yang saya sudah sebutkan. Berikutnya penyebabnya hormon. Perubahan keseimbangan hormon. Ini bisa memicu depresi. Ya. Masalah tiroid, menopause, dan beberapa kondisi lainnya. Jangan bikin depresi itu. Ya. Nah ini gawat, riwayat keluarga. Keluarganya mungkin ada yang sakit jiwa, gila, dan lain sebagainya. Katanya bisa menurun. Makanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya taruh di tangan kanan. Tangan kananmu taruh di dadamu. Ayo semuanya yang di rumah. Ya, ayo kita doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha baik, Gembalaku yang agung, Juru Selamatku yang luar biasa, Tuhan dan segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Aku putuskan semua kutuk-kutuk, riwayat-riwayat, penyakit-penyakit turunan semuanya yang tidak baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini aku putuskan. Amin. Putus semua ya. Haleluya. Kemudian peristiwa kehidupan. Ini banyak peristiwa traumatis yang membuat depresi. Ada yang kematian orang yang dikasihinya. Mami papinya meninggal. Kematian orang yang dicintainya. Anaknya meninggal. Masalah keuangan, stres yang tinggi, trauma pada masa kecil. Puji Tuhan saya untung tidak trauma. Papi mami saya kelas 2
2 SD, papi saya meninggal. Kelas 5 SD, mami saya meninggal. Ya, puji Tuhan, saya tidak mengalami trauma. Saya tidak mengalami depresi. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena saya percaya pemeliharaan Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Ada hasil penelitian mengatakan bahwa kebanyakan yang bisa cepat depresi itu dari wanita. Makanya hati-hati. Halo, wanita-wanita muda, ya, jangan buat dirimu depresi. Tingkat depresi itu juga kebanyakan dari usia remaja atau dewasa muda. Ini cenderung banyak. Makanya di Indonesia, di dunia ada 264 juta penderita depresi. Yang kagetnya saya, ternyata 15,6 juta itu ada di Indonesia. Jadi berdasarkan penelitian, Indonesia itu punya yang depresi itu 15,6 juta itu depresi tingkat tinggi. Ya. Rupanya depresi itu ada yang tinggi, sedang, yang ya depresi ringan. Ini 15,6 juta depresi yang tinggi. Berarti di Indonesia banyak orang depresi. Ya. Jadi coba nanti kenali ya tanda depresi. Yang saya kumpulkan di sini, dia merasa tertekan, sedih, kosong, itu tandanya kehilangan minat beraktivitas, tadi sudah saya sebutkan, merasa tidak berharga, sulit berpikir, terus atau konsentrasi, berpikir tentang mati, pikirannya pengen bunuh diri aja. Ini bunuh diri di masa-masa zaman sekarang, akhir zaman itu meningkat loh. Tinggi sekali. Apalagi di Jepang, kenapa? Karena ada perubahan gaya hidup. Dulu kita bisa berkumpul, dulu kita bisa ngobrol kongkow secara offline, kumpul rame-rame. Sekarang dibatasi, nggak boleh jaga jarak, harus online, harus pakai masker, harus tidak boleh berkumpul di rumah saja, dan lain sebagainya. Ini ada perubahan yang membuat orang-orang di negara Jepang itu banyak anak-anak mudanya yang meninggal. Depresi dia. Pertanyaannya bagaimana mencegahnya? Yang pertama harus kendalikan stres. Ya. Dekatkan diri dengan Tuhan itu. Kendalin stres supaya tidak stres gimana? Dekatkan diri dengan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sebelum naik ke surga, Tuhan bilang begini. Bapakku akan mengirim kepadamu roh penolong, roh kebenaran, roh yang suka menghibur. Roh itu adalah rohnya Yesus sendiri, itu rohnya roh Bapa, roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada di dalam hidup setiap pribadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ada. Jadi Tuhan Roh Kudus itu ada dalam hidup tiap-tiap diri. Dan karena apa? Karena tubuh kita ini bait sucinya Tuhan. Makanya kalau tubuh kita kudus, Tuhan Roh Kudus ada bersemayam di bait suci itu. Di tubuh kita. Nah itu setiap ada Roh Kudus di dalam tubuh orang-orang percaya, itu ada bala tentara malaikat surga yang mengelilingi. Ya, setiap ada Roh Kudus pasti ada malaikat yang mengelilinginya. Seperti kayak presiden itu suka dikelilingi pas pampres. Ini Tuhan Roh Kudus. Ini Tuhan sendiri. Bentuknya Roh Kudus ada dalam bait suci Tuhan, yaitu tubuh kita. Dia dijaga oleh ada malaikat surga yang mengelilingi kita. Makanya setiap hari kita harus tanya, ngobrol, berdoa, memuji, menyembah, baca firman dan lain sebagainya bersama Roh Kudus itu. Ya. Baru kita dekat juga kemudian dengan keluarga, dekat juga dengan teman. Kalau terjadi apa-apa periksa ke dokter katanya. Ya. Tapi yang saya ingin sampaikan hari ini,
bagaimana mencegah depresi, kita harus belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Ya. Alkitab kita bahasa Indonesia, semua pasti ngerti bahasa Indonesia. Silakan yang bisa bahasa Inggris untuk pakai referensi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, itu lebih baik, itu lebih bagus. Ya. Nih, yang pertama, kita belajar dari tokoh Alkitab yang memang di renungan, di buku renungan Bapak Gembala Senior Pak Gilbert yang menulis itu, ini cerita tentang Ayub. Ya. Kita belajar tentang Ayub. Ayub itu orang saleh. Ayub orang kaya, super kaya. Ya, konglomerat di timur kata firman Tuhan. Tuliskan dia sangat kaya. Dia punya keluarga yang bahagia. Anaknya 10, harta benda yang luar biasa. Ternak yang luar biasa. Dia punya kesehatan yang luar biasa. Dia punya istri. Dia punya teman-teman pastinya. Dia punya karyawan pastinya yang banyak sekali untuk mengurus harta kekayaannya, untuk mengurus usahanya dan lain sebagainya. Ayub diberkati Tuhan luar biasa karena saleh. Ya. Tapi suatu ketika tiba-tiba dalam sekejap anak-anak Ayub meninggal. Meninggal dunia. Dalam sekejap harta bendanya, kambing dombanya, ontanya, ternaknya semua, usahanya langsung ludes. Dalam sekejap. Bahkan tubuhnya yang dulunya sehat, tiba-tiba dicemari oleh penyakit bisul bernanah. Dia hanya tinggal bersama istri, cuman punya istri dan teman-teman saja. Itu pun teman-teman yang masih mau datang kepada Ayub. Ya. Tapi ini sayangnya orang terdekat gak sudi dekat dengan dia lagi. Ada juga kalau ketika kita jatuh, itu membuat orang-orang gak mau lagi dekat dengan kita kalau kita lagi jatuh. Ya. Nah dalam kondisi ini, udah pasti Ayub depresi. Tapi dia langsung berubah total. Ya, dia langsung sadar. Dulu dia memang merasa terbuang, tapi dia bilang, masakan kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi yang buruk tidak mau. Dia bilang kepada istrinya ketika istrinya menyuruh dia mengutuki Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan karena dia tahu ada kehidupan dalam Tuhan, ada berkat berlimpah dalam Tuhan. Semua yang memberi itu dari Tuhan. Dan dia percaya Tuhan akan mengembalikan semua yang sudah hilang itu. Kita belajar dari Ayub yang pertama. Walaupun semua saran-saran dari istrinya, bahkan dari teman-temannya, saran-saran inilah itulah. Nanti kalian baca di Alkitab tentang Ayub. Ya. Semua walaupun saran yang kita terima tidak dari orang lain itu tidak selalu baik buat kita. Ya. Kita harus mengoreksinya sesuai dengan Alkitab. Ayub dia koreksi semua saran istrinya, saran teman-temannya berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita belajar ketika kita depresi seperti Ayub. Ketika kita menerima kenyataan yang, saya bacanya aja sampai nangis kitab Ayub itu. Saya bisa bayangkan betapa, penderitaannya luar biasa. Pasti stres, dia manusia biasa. Dan memang firman Tuhan katakan dia depresi. Ya, dia stres, dia memang sedih. Tapi dia nggak langsung terbenam di dalam kesedihannya, di dalam depresi, dalam stresnya itu. Tapi dia belajar untuk mengasihi dan memuji Tuhan. Dalam kondisi apapun dia bilang, kita harus memuji Tuhan. Amin. Jadi intinya kita harus memuji Tuhan setiap hari.
Ketika kita memuji Tuhan, ada hati yang gembira. Hati yang gembira itu adalah obat. Ketika saya dan istri diizinkan Tuhan untuk menderita COVID-19 masuk rumah sakit saya. Ya kan? Dua bulan lalu. Ya. Itu mungkin karena dosa saya. Jadi kalau kita sakit itu yang pertama kita karena serangan iblis. Yang kedua karena dosa. Dan saya yakin itu dosa saya. Karena kenapa? Saya seperti Yunus, Nabi Yunus yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan di kota Niniwe, dia tidak lakukan. Suatu kali Tuhan, ketika saya berdoa, Tuhan bilang di dalam hati saya, Yehu, coba berdoa buat Wisma Atlet. Nah, Wisma Atlet itu kebetulan saya dan istri, kalau anak saya tinggal di Bekasi, saya dan istri tinggal di Kemayoran. Kebetulan dengan Wisma Atlet itu 3,5 menit aja jaraknya. Tiap hari kami berdua mendengar suara raungan sirine dari ambulan yang membawa para penderita COVID-19. Tiap menit banyak sekali yang dibawa ke Wisma Atlet itu. Dan saya disuruh doa. Tapi saya tidak mau melakukan itu permasalahannya. Saya berdosa, oh Tuhan. Ya. Saya berdosa. Sebagai hamba Tuhan, saya mengabaikan perintah Tuhan untuk berdoa buat Wisma Atlet, para penghuni Wisma Atlet. Akhirnya saya masuk juga, menderita juga COVID-19. Saya harus mengalami lagi bagaimana saya menjadi penderita COVID-19. Tapi puji Tuhan, saya mohon ampun kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun saya harus memuji Tuhan, saya harus mengasihi Tuhan. Dan ketika saya dan istri di rumah sakit, dokter dan perawatnya mengatakan, ayo senang hati ibu dan bapak harus senang, harus senang. Saya memuji Tuhan terus, saya memuji Tuhan, hati saya senang. Bahkan saya bisa loncat-loncat sambil memuji Tuhan. Kenapa? Karena itu ada obat. Nggak lama, 10 hari saya dan istri bisa keluar dari rumah sakit. Ya. Muji Tuhan dalam segala hal. Baik buruk, baik kita mengalami penderitaan, baik dalam sakit, kita harus memuji Tuhan. Jangan mengutuki Tuhan. Amin. Yang ketiga kita belajar dari Ayub untuk tidak bergantung pada keadaan. Jadi kalau keadaan apapun, kita jangan usah tergantung sama keadaan itu. Tapi kita pilih untuk percaya bahwa rencana Tuhan selalu indah buat kita. Amin. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Rencana Tuhan itu pasti indah. Ya. Tuhan bilang rancanganku bukan rancangan malapetaka, bukan rancangan mara bahaya, bukan rancangan kecelakaan. Rancanganku, rencanaku adalah rancangan kemakmuran. Rancangan damai sejahtera. Untuk apa? Untuk masa depanmu yang penuh harapan. Amin. Jadi kita jangan tergantung dari situasi, dari kondisi, dari keadaan. Tapi gantungkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib. Tapi dia turun, bangkit dari orang mati, naik ke surga. Ya. Jangan tergantung, hanya tergantung pada Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar dari 2 orang lagi. Yang kedua, seorang bernama Daud. Saya senang sekali kalau cerita tentang Daud. Ini anak muda yang luar biasa. Walaupun dia sudah diurapi jadi raja, dia tidak mau merebut jabatan itu dengan jahat. Dia tunggu dengan sabar. Sampai datang waktunya Tuhan menjadikan dia raja. Daud. Siapa yang tidak kenal Daud? Dia anak muda yang membunuh Goliat. Ya. Daud menjadi menantu seorang raja bernama Raja Saul. Tapi kenyataannya Raja Saul adalah raja yang penuh depresi.
Raja Saul adalah raja yang penuh khawatir. Raja Saul raja yang seperti diguna-guna. Raja Saul seperti dirasuki setan. Akhirnya didendam kepada menantunya. Untung Daud bisa lari. Tetapi dikejar terus. Nah ini hati-hati makanya. Anak-anak muda yang belum menikah, hati-hati memilih mertua. Jangan lihat mertuanya kaya raya. Tapi kalau hatinya jahat, susah kita hidup. Ya? Jangan lihat. Ya? Makanya engkau anak-anak muda yang belum berumah tangga, doa minta Tuhan. Kasih tunjuk, berikan suami yang baik, istri yang baik, termasuk mertua yang baik. Gitu kan. Termasuk mertua baik. Puji Tuhan, haleluya. Ini kembali lagi ke firman Tuhan. Raja Saul ini dia kejar terus. Sampai kalau kita baca di dalam Mazmur, bagaimana dia merasakan, hai jiwaku, mengapa gelisah tertekan hatimu? Berharaplah hanya kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Walaupun dia dikejar-kejar, walaupun dia ditekan, kita belajar dari Daud. Bagaimana dia mengingat janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan ya dan amin. Kita ini adalah milik Kristus. Galatia 3:10 katakan, jika engkau menjadi milik Kristus, engkau adalah keturunan Bapak Abraham dan berhak menerima janji-janji Tuhan. Ya. Jadi kita harus ingat janji Tuhan, bahwa Tuhan berjanji bukan untuk kecelakaan, bukan untuk marah bayat, untuk damai sejahtera, untuk kemakmuran, untuk masa depan yang penuh harapan. Tuhan itu sumber pengharapan. Yang kedua kita belajar bahwa Daud doa, dia berdoa. Kalau kita baca di dalam Mazmur, di dalam Samuel, di dalam sejarah raja-raja, ya di dalam Alkitab, bagaimana doa Daud itu menjadi suatu kunci untuk menangani rasa tertekan dan depresi dia. Pasti dia depresi, dikejar-kejar. Ya. Bukan hanya bukan hanya mertuanya saja, Raja Saul yang mengejar. Tapi ada juga raja-raja lain, bangsa lain. Ya. Tapi dia berdoa. Jadi doa itu ketika kita merasa depresi, tertekan, doa, tetaplah berdoa, Yakobus katakan. Itu suatu kunci untuk menangani rasa tertekan atau depresi. Yang ketiga, musik Kristiani dan memuji Tuhan itu dapat menolong, mengusir rasa tertekan, depresi. Makanya Daud terkenal dia pandai memainkan kecapi, ya, musiknya Tuhan. Kita muji Tuhan. Itu kuncinya. Makanya saudara-saudara, anak-anakku sekalian, anak-anak muda yang diberkati Tuhan, kesimpulannya yang pertama, bahwa hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita dari depresi. Free. Hidupku untuk menggenapi firman Tuhan. Ya. Bilang dalam hidup hatimu, hidupku hanya untuk menggenapi firman Tuhan. Makanya kita baca firman Tuhan tiap hari. Saya berkali-kali katakan, renungkan firman Tuhan. Yosua 1. Ya. Renungkan firman Tuhan. Siang dan malam, perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Supaya hidupmu bertindak berhati-hati. Supaya engkau berhasil dan beruntung. Nggak ada yang namanya anak-anak Tuhan tertekan. Bilang, hidupku Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan. Ya. Tuhan yang bisa membebaskan kita dari tekanan, dari depresi. Ayub dan Daud sudah membuktikan itu. Masa kita? Oh itu kan nabi. Bukan. Mereka manusia biasa seperti saya dan kalian. Ya. Apapun kita bisa melakukannya bersama Tuhan. Kita cakap melakukan apapun bersama Kristus, firman Tuhan katakan. Makanya jangan lupa yang pertama selalu beribadah dan bersekutu bersama Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Beribadah, bersekutu bersama Tuhan. Ajak saudara-saudara, ajak keluarga kita, ajak teman-teman kita. Makanya kalau ada ibadah-ibadah
persekutuan doa, persekutuan Glow Club, atau apapun ya yang dibuat oleh para pengurus Glow Youth, ikut. Jangan tinggalkan. Bersekutu, kasih saran, kasih masukan ya untuk lebih lagi, lebih maju lagi. Yang kedua, selalu berdoa dan berpuasa. Ya. Berpuasa bukan milik saudara kita yang sekarang sedang berpuasa. Tapi berpuasa adalah milik kita juga. Yang ketiga, berserah hanya kepada Tuhan. Berserah hanya kepada Tuhan. Amin. Makanya sekarang saya tahu, saya kasih ya. Ini kunci hidup saya. Serahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Jadi budaknya Tuhan, jadi hambanya Tuhan. Kalau budak, hamba itu nggak bisa kita protes kalau terjadi apa-apa. Terserah Tuhan kita, terserah majikan kita, terserah komandan kita, terserah Tuhan kita. Karena dia sudah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Ya. Apapun yang terjadi aku pasti tahu rencana Tuhan, rencana yang terbaik buatku. Serahkan. Jadi kalau terjadi apa-apa di dalam hidup, situasi berubah, kondisi berubah, tiba-tiba ada ekonomi berubah, tekanan berubah apapun, bilang kepada Tuhan, aku serahkan kepada Tuhan. Kita jalan terus bersama Tuhan. Yang keempat, selalu baca firman Tuhan. Yang kelima, selalu puji Tuhan dan bersyukur dalam segala hal. Haleluya. Saya pikir itu bisa kita lakukan. Itulah kunci kita bebas dari depresi. Itulah kunci kita freedom. Kita merdeka. Kita bebas dari depresi. Nggak ada lagi yang depresi-depresi anak-anak muda Glow Youth. Nggak ada lagi yang stres-stres. Ya, nggak ada. Tidak ada. Serahkan semua kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman Tuhan. Ayo kita nyanyikan ini. Menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan hidupku. Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan ini bukti. Jadi bukti kebesaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidup kami adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Kami tidak akan depresi. Kami tidak akan khawatir. Kami tidak akan stres. Karena kami mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang maha baik, sungguh baik, teramat baik. Kami akan memasuki perjamuan kudus ya Tuhan. Ambil, pegang di tangan kalian roti dan anggurnya. Ini adalah roti dan anggur yang kami kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi anggur darah Kristus, roti menjadi tubuh Kristus. Yang kami akan makan dan minum dan ini akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga tak lupa akan memberikan persembahan. Biarlah seluruh persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, Tuhan lipat kali gandakan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan perjamuan kudus.
Haleluya. Mari kita masuk prosesi perjamuan kudus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Dia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita berdoa, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena COVID-19, kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan perjanjian di atas kepala dan bersama-sama kita berdoa, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku,
menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mukjizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Sama-sama kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah. Mari kita minum. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nyanyikan terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Semuanya katakan terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. sekali lagi katakan Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. terima kasih Yesus. Puji syukur Hanya bagimu. terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, atas segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kehadiran-Mu di dalam suasana ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami. Tidak pernah sedetik pun mata Tuhan tidak tertuju pada kami. Kami merasakan bagaimana kasih Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, semuanya melimpah dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami sudah memasuki peringatan kematian Tuhan di atas kayu salib melalui perjamuan kudus. Biarlah ini semua dapat menyenangkan dan berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Menjadi berkat buat kami, menjadi kekuatan buat kami, menjadi obat buat kami, menjadi perlindungan buat kami, menjadi pagar tembok keselamatan buat kami. Kami anak-anak-Mu, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing ataupun dimanapun, kami bersyukur tak terhingga untuk segala kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah satu sama lain, kami mau berdoa. Kami angkat doa buat gereja kami, Gereja Glow Fellowship Center. Biarlah Tuhan, tambah hari Tuhan, tambahkan jiwa-jiwa untuk datang ke gereja kami. Tambahkan pertobatan-pertobatan bagi jemaat-jemaat. Tambahkan berkat-berkat buat jemaat-jemaatnya. Khususnya buat jemaat Glow Youth
Tambah hari Tuhan, tambah pakai anak-anak muda ini Tuhan. Jangan bawa ke dalam alam depresi, stres. Jangan bawa Tuhan ke dalam kekhawatiran, ke dalam ketidakpastian di dunia ini. Tapi Tuhan bawa dekap mereka ke dalam kasih terang Tuhan yang bercahaya, ke dalam cinta Tuhan yang melekat, ke dalam kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, di dalam setiap kegiatannya, ada yang bekerja, ada yang masih kuliah, ataupun apa Tuhan, berusaha dan lain sebagainya. Mari Tuhan, jadikan mereka Tuhan menjadi anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Jadikan mereka menjadi anak-anak muda yang melakukan apapun, dijadikan Tuhan berhasil luar biasa. Jadikan mereka anak-anak muda yang sangat beruntung dalam hidupnya. Jadikan mereka menjadi terang dan garam dunia. Jadikan mereka menjadi penjala-penjala jiwa, bagi penuai-penuai jiwa, bagi saksi-saksi Tuhan, menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Sehingga melalui buah, melalui mulut, bibir dan lidahnya, banyak orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui kesaksian hidupnya, banyak orang mulai berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui perilaku hidupnya yang berdasarkan firman Tuhan, dapat memberkati keluarganya, lingkungan dan tempat pekerjaan maupun kampus maupun tempat kuliahnya. Tuhan, berkatilah anak-anak muda, semua jemaat Glow Youth di mana-mana tempat, menjadi anak-anak muda di tangan-Mu ya Tuhan. Bagaikan anak panah di tangan Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan akan arahkan kemana. Biarlah hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Paksakan hanya kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan anak-anak muda ini ya Tuhan. Sehingga kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan kemakmuran. Rancangan Tuhan adalah rancangan berkat berlimpah. Sehingga kami percaya rancangan Tuhan bukan bahaya. Rancangan Tuhan bukan malapetaka. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan membawa masa depan anak-anak muda ini menjadi masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang gilang gemilang. Tuhan, pakai mereka untuk keluarganya, untuk gerejanya, untuk keluarga, untuk di tengah-tengah masyarakat, bahkan untuk Indonesia dan dunia. Kami percaya Tuhan, berkatilah juga Tuhan Bapak Gembala kami, Bapak Gilbert Leomondo bersama keluarga besarnya. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan berkat, tambah-tambahkan kesehatan, tambah-tambahkan sukacita, tambah-tambahkan semua yang diperlukannya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Pak Gembala kami sungguh sangat dapat memberkati banyak jiwa. Biar Tuhan pakai terus sampai banyak jiwa yang terhilang dapat kembali. Sehingga banyak jiwa yang belum kenal Tuhan dapat mengenal Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh bertobat karena pekerjaan Bapak Gembala kami. Kami juga berdoa buat pastoral, buat semua staf, buat semua yang mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di gereja kami. Khususnya buat para pengurus Glow Youth Tuhan. Mari Tuhan, tambahkan berkat, tambahkan sukacita, tambahkan semangat, tambahkan kreatif, tambahkan inovatif. Tambahkan kepada mereka Tuhan api Roh Kudus yang membakar mereka sehingga mereka semangat untuk melayani Tuhan. Bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi semuanya diberikan untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan jiwa-jiwa, khususnya prioritasnya untuk kepentingan pelayanan Tuhan, sehingga membawa kerajaan Tuhan di tengah bumi, di tengah dunia ini. Kami memberkati semua para pengurus Glow Youth di mana-mana tempat. Di dalam pekerjaannya diberkati, di dalam segala usahanya diberkati. Jadikan mereka menjadi kepala bukan ekor. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pelayanan mereka tidak akan sia-sia. Mereka akan membawa mahkota-mahkota kemuliaan yang luar biasa. Diberkatilah Tuhan semua yang telah mengambil bagian di dalam ibadah ini.
mulai dari pemain musik, sound system, kameramen, WL, singer, semuanya tanpa kecuali diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa membawa doa buat bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diberkatilah dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Stop semua pandemi, penyebaran COVID-19 bersama variannya, bersama turunannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkuasa, Engkau Jehovah Rafa, Tuhan yang senang menyembuhkan, Tuhan senang menghibur, memulihkan, menghentikan semua penyakit-penyakit yang menderita, yang ada di Wisma Atlet, yang ada di rumah sakit maupun di rumah-rumah yang terkena pandemi COVID-19. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tuhan bungkus semua peralatan medis, obat-obatan dengan darah Kristus, sehingga mereka disembuhkan oleh bilur-bilur Kristus. Semua dokter-dokter, perawat-perawat, semua para medis diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberikan kekebalan imun. Begitu juga program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Biarlah terjadi, digenapi, dan disukseskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan gantikan vaksin-vaksin dengan darah-Mu, darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika disuntikan kepada seluruh manusia, kepada yang penerima vaksin ini, terjadi kekebalan imunitas yang luar biasa. Tidak ada lagi kematian di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya sehat, dahsyat, dan mereka mengenal lebih jauh lagi siapa Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Tuhan dan segala Tuhan, Raja di atas segala raja yang patut disembah. Semua lutut bertulut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Mesias yang agung, Tuhan yang telah menyediakan sorga untuk manusia. Diberkatilah Tuhan pemerintahan mulai tingkat pusat, tingkat 1, tingkat 2, kecamatan, kelurahan sampai RW, RT. Semuanya diberikan takut akan Tuhan kepada aparat, kepada semua pegawai-pegawai ASN, TNI, Polri. Begitu juga kepada legislatif, kepada yudikatif. Mereka diberikan takut akan Tuhan, mereka dipakai Tuhan untuk bekerja lebih lagi tekun, lebih lagi dahsyat, lebih lagi baik untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada keadilan sejahtera buat Indonesia, ada kebenaran bagi Indonesia. Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang luar biasa di tengah-tengah bangsa di dunia ini dan menjadi berkat buat semua bangsa di muka bumi. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya anak-anak sekalian, generasi muda, biji mata Tuhan, panah-panah, anak panah Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus anaknya, penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan, pengajaran dari Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan kembali menjemput kita. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagianmu untuk engkau menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan beri